Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Kita bisa mulai ya. Tuh, kemarin saya sudah buat ya, link debat. Oh, kok link debat? Apa? Tempatnya tugas. Sudah. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu, Bu. kok menengah ae lho? Sapa accounting yo? Yo, Bu Tati lali lho. Kalau dosennya lupa ya diingatkan apa? Yo. Mosok kok. Saya komtingnya, Bu. Mohon maaf sekali. Soalnya saya kira mulainya minggu ini yang resume Ah, itu. enggak loh. Kemarin Ya, kan. mohon maaf, Bu. Ya, saat Misma, enggak ada ya. Sembunyi di sini. Saking banyaknya kuliahnya. Oke. Biar nggak lupa nanti tak sign. Berarti kan sudah buat kan? Besok ya, terakhir ya. Iya, Bu. Oke, baik, Bu. Oke. Hari ini kita akan membahas, oh ininya belum ya, Em, kontraknya gimana kemarin? Mekanisme, hmm, ya, ini tahun berapa ini? Oh, belum ditandani juga sama Bu Alfa tanggalnya ada tapi sebentar saya lihat kan ada tugas-tugas. Pakai mahasiswanya kemarin siapa ya? Sudah dipilih ya. Yang akan tanda tangan di sini siapa? Saya, Bu, komtingnya Eviana. Apa namanya? Tolong di ini dikte saya. Halo. Eviana Kusuma Wardani.
Eviana. Ya, Kusuma Wardani pisah. dipisah, Bu. DH apa DA? Biasa. Udah biasa. Ini kemarin tanggal 12 ya. Iya, Bu. Nanti saya ini ya, ini belum ada nama per minggunya supaya nanti ini ya biar lengkap. Saya hanya cek namanya saja ya. Nanti saya upload di ini untuk ditandatangani ya, kan PDF-nya ya. Iya, Jadi Bu, baik. saya tunjukkan lagi kalau saudara mungkin lupa. Jadi yang ini kan bentar, 12 Agustus ya. Kontak dan tinjauan reaksi kimia organik kita sudah lakukan. Kemudian saudara mengumpulkan tugas, saya beri tambahan waktu sampai besok. Kemudian korelasi kinetika ini hari ini ya. Kemudian ini ada masalahnya sekarang ada kuis ya. Kemudian ini kedua, kemudian 3, 4 itu reaksi kompleks. Baru kemudian em, kuis ya. Kuisnya materi 1, 2, 3. Ya, baru kemudian saudara juga presentasi ya pada minggu ke-5 6 sampai 7. Belum dibagi anu ya, kelompok ya. Belum, Bu. Kita coba bagi kelompok. Ini kelompoknya ini berapa mahasiswa? Ini mandiri ya, tidak kelompok ini. Mahasiswa melakukan presentasi secara mandiri. Jadi nanti kita panggil secara acak ya dari materi yang saudara akan pelajari. Itu 2 hari ya. Jadi saudara presentasinya mandiri ya. Belajar berkelompok tapi presentasinya ketika saudara dipanggil sendiri. Ya. Jadi secara lisan nanti presentasi secara lisan. Supaya saudara juga bisa ini sendiri ya. Ini oke. Kemudian penilaian presentasi ya presentasi dilakukan pada minggu yang telah ditentukan ya ini kelihatan ya presentasi dilakukan secara mandiri oleh seluruh mahasiswa dosen menunjuk mahasiswa secara acak tidak berdasarkan absen pada hari H ya mudah-mudahan nanti cukup waktu ya ini berarti sehari 20-an mahasiswa 22 ya 22-an mahasiswa ya. Terus kemudian ya berarti 2 menit, 4 menit ya. Cukup lama 4 menit itu. Ya, mahasiswa dari yang tadi topik-topiknya kan sudah ada. Ya, berarti saudara belajar semuanya. Ya, bisa saja pertanyaannya sama atau tidak sama. Oke, jadi kita hari ini akan membahas materi yang pertama. Ya, ini sudah kita mulai belajar pelan-pelan dalam bahasa Inggris. Ininya ya, saudara nanti bisa belajar melalui buku-buku yang sudah
berikan ininya apa judul-judulnya ya. Ya. Jadi kita mulai dari kinetika kimia ya. Saya rasa di kimia fisik berapa ya? Dua ya, saudara sudah. Jadi nanti saya akan lompat-lompat, enggak semuanya akan saya berikan karena banyak di antara ini sudah diberikan pada apa kimia fisik 4. Jadi saya nggak akan ini saya ada catatan. Oke ya. Jadi seberapa besar eh, kecepatan reaksi? Nah, itu dilihat dari laju reaksinya. Jadi beda antara kecepatan dengan laju. Apa bedanya? Apa bedanya? Ayo. Waduh, nek diem gitu saya saya nggak jadi ngajar aja. Nih. Oh, sertanya ada 50 lebih. Izin menjawab, Bu. Ya, Kalau kecepatan itu memiliki arah, sedangkan kelajuan tidak memiliki arah. ya. Jadi laju itu tidak tergantung arah ya. Sementara kecepatan itu sebuah vektor, jadi ada arahnya. Ya, 53 ternyata pesertanya. Ya, nah nanti saudara akan, saya rasa nanti di kimia fisik itu sudah eh, banyak ya dibahas ya. Kita akan menyuplis sedikit apa yang sudah dibahas di sana, tidak semuanya karena nanti melangkahi yang sudah diberikan di kimia fisiknya. Jadi nanti saudara sudah belajar termodinamika juga ya. Apakah reaksi spontan atau tidak itu termodinamika. Tapi kalau cepat atau tidak berarti kinetika kimia atau lah, jadi apa kecepatan reaksi ya. Kita bisa menggambarkan ya eh, informasi tentang laju reaksi itu dengan baik 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 laju maupun laju reaksi atau kecepatan reaksi dengan termodinamika dan kinetika di sini bisa digambarkan dari berikut ini kok susah. Nah, ini adalah pembentukan em, gas gas alam ya, minyak bumi ya. Jadi di dalam laut yang sangat dalam itu ada tumbuh-tumbuhan maupun hewan laut ya yang telah kemudian mati ya tentu saja dengan apa bertumpuk dengan ada permukaan dari pasir, kemudian sedimen, ya sand, silt. Nah, itu kemudian dia akan berubah secara bertahap gitu ya. Ya. Jadi akan berubah menjadi gas yang kemudian saudara bisa lihat ada kilang-kilang minyak yang ada di tengah laut itu ya tentu saja itu sampai ke mana ke dasar ya sampai ke dasar laut ya saja jadi eh, mengendap di sini ya jadi baik hewan maupun tumbuhan laut kemudian berubah ya berubah karena adanya tekanan adanya panas
dalam sana tuh bermacam-macam ya. Ada gelombang, ada tekanan, ada macam-macam ya. Ya tentu saja jutaan atau million of years ya. Jadi jutaan tahun ya. Jadi Allah memberikan kasih sayangnya berupa apa kekayaan alam ya. Di Indonesia ini sangat sangat besar ya. Di dunia ini juga sangat besar untuk kemaslahatan umat ya. Jadi di sini eh, yang tadi kita sebutkan ada bermacam-macam proses fenomenal fisika, laju reaksi termodinamika dan kinetika itu berbaur menjadi satu sehingga menghasilkan gas alam atau minyak dan gas bumi ya. Nah, pada reaksi yang sederhana pembentukan gas amonia dari unsur-unsurnya ya, dari unsur-unsurnya ini diketahui dengan delta G0-nya minus 33 kilojoule, sementara kinet anu ya untuk apa kinetikanya ini kecepatannya konstantanya 6, kali 0 kali 10⁻⁵ sehingga eh, secara komersial di sini kita bisa melihat bahwa eh, pembuatan NH3 ini bisa dilakukan 800 sampai 900 Kelvin ya. Jadi kita bisa lihat ya. Jadi ini kalau pada suhu 298 itu sangat sangat lambat ya sehingga kan ada hal-hal yang mempengaruhi laju reaksi ya. Coba ada berapa macam hal-hal yang mempengaruhi laju reaksi. Pertama apa? Temperatur. Temperatur ya ini sudah jelas ya. Kalau 298 suhu kalau suhu kamar berapa Kelvin? Ya, 273 25 di negara barat biasanya suhu kamar itu ditulis 25 derajat ya. Kalau kita mungkin kan lebih ya. Tapi soal saudara kalau praktikum ya tentu saja ditulis sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ya. Selain suhu apalagi? Konsentrasi. Konsentrasi ya. Selain itu apalagi? Luas permukaan, Luas permukaan. Ya, luas permukaan apa? partikel, Ya. Kenapa luas permukaan partikel itu berpengaruh? Kenapa kira-kira? Hubungannya dengan apa Karena sih? karena bikin banyak yang bertumbukan. Bertumbukan. Kalau luasnya semakin luas, berarti tumbukannya semakin apa? Semakin mungkin apa semakin tidak mungkin? Semakin mungkin. Ya, semakin mungkin. Apalagi ya kira-kira? Katalis. Katalis ya, dengan adanya katalis, apa yang eh, apa yang bisa diperlakukan oleh katalis pada laju reaksi? menurunkan energi Menurunkan aktivasi. energi Iya, aktivasi. pinter menurunkan energi aktivasi. Aktivasi. Apa itu energi aktivasi? Energi minimum Energi yang yang harus dibutuhkan. dilampaui untuk suatu reaksi dapat terjadi. Iya, energi minimal yang harus dilampaui untuk terjadinya suatu reaksi ya. Jadi kalau terlalu tinggi nggak mungkin ya berarti perlu katalis ya. Nah, eh pada keadaan ya itu kadang-kadang reaksi juga dipengaruhi oleh fungsi termodinamika ya. Tapi kadang-kadang juga termodinamika itu tidak tergantung pada mekanismenya ya. Kadang-kadang ada yang tergantung, ada yang tidak ya. Jadi laju reaksi biasanya sangat tergantung pada jalannya reaksi. Ada reaksi itu cepat, ada reaksi itu lambat. Mana yang mempengaruhi?
Reaksi yang lambat atau yang kita perhatikan atau yang cepat? Yang lambat. Yang lambat, cepat gimana kita nggak bisa lihat ya. Nah, kalau kita lihat perbandingan antara termodinamika dan kinetika, ya, misalnya reaksi A plus B menjadi C plus D, ini konstanta laju reaksinya adalah K1, ya, kemudian A plus B menjadi E plus F, ini K2, ya. Nah, apa yang terjadi tentang laju reaksi pada dua reaksi itu, ya, kita lihat kalau eh, hasilnya, produknya itu adalah C plus D, maka reaksi itu secara termodinamika itu terkontrol. Kemudian kalau E plus F itu secara kinetika itu terkontrol tentu saja karena di sini ada harga K1 lebih besar dari K2. Ya, jadi produk C dan D ini secara termodinamika bisa di apa lihat ya. Nah, contoh misalnya pada reaksi oksidasi gas nitrogen oksida menjadi nitrogen dioksida atau gas CO menjadi CO2. Ya, keduanya memiliki harga K yang sangat besar gitu ya. Nah, reaksi pertama ini biasanya itu cepat. Sementara reaksi yang kedua ini adalah lambat. Nah, inilah yang reaksi secara kinetikanya itu terkontrol. Nah, kita bisa lihat di sini kalau A menjadi produk, ya kita bisa lihat konsentrasinya, ya makin lama dia makin A-nya makin turun, produknya makin banyak, ya pasti begitu ya. Jadi produknya makin lama makin banyak, reaktannya makin lama makin turun, ya. Jadi ada perubahan, jadi laju reaksi rata-rata adalah perubahan konsentrasi persatuan waktu secara umum ya begitu ya. Nah, kalau reaksinya itu dalam mol per liter, mol liter min 1 atau mol per liter, dan waktunya adalah detik, maka kita bisa menghitung satuannya adalah per detik, per liter second atau detik. Ya, jadi kita bisa melihat kalau misalnya ada reaksi NO2 plus CO menjadi NO plus CO2, maka laju reaksi rata-rata sama dengan konsentrasi NO ini akhir dikurangi mula-mula dibagi ya, karena apa kita bisa lihat itu ya. Jadi ini adalah yang mula selalu final dikurangi mula-mula ya. Kita bisa hitung juga laju reaksinya. Nanti Bu Tati tidak akan panjang lebar di sini karena saudara sudah apa ya sudah khatam ya di kimia kimia fisik 2 ya di sini. Faktor-faktor yang mempengaruhi yang tadi sudah ya. Yang pertama tadi belum disebutkan ini adalah kondisi reaktannya itu seperti apa atau nature of reaktan. Jadi aslinya seperti apa? Ya. Ya, contoh misalnya logam natrium. Nah, kalau bereaksi dengan air cepat atau lambat? Halo? Cepat. Cepat. Coba kalau misalnya besi, besi dengan air, cepat atau lambat? Lambat. Lambat ya. Jadi kalau korosi itu lambat, tapi kalau Na langsung
bledos ya. Langsung jeblok gitu ya. Jadi berarti keadaan aslinya zatnya itu sudah ada yang berubah, ada yang berbeda ya. Jadi ada yang memang seperti ini ya, memang aslinya kalau oksidasi nitrogen oksida itu cepat, sementara yang oksidasi dari CO itu lambat ya. Ini contoh emang udah aslinya yang begitu gitu ya. Kemudian konsentrasi, tadi sudah ada yang membahas yang mengenai konsentrasi. Mengapa konsentrasi kok berpengaruh pada laju reaksi? Makin pekat konsentrasi berarti makin banyak partikelnya. Makin banyak partikelnya berarti karena partikelnya makin banyak, dia untuk bertumbukan tuh makin makin aktif ya. Jadi collision between reactants menjadi semakin banyak, semakin mudah terjadi ya. Jadi tumbukan antar reaktan menjadi semakin mungkin, semakin mudah terjadi kalau konsentrasi reaktannya semakin tinggi. Suhu ya, tentu saja makin tinggi suhu makin mudah. Kenapa dia, sorry, kenapa makin makin tinggi suhunya makin aktif gitu? Saudara bisa memberikan contoh yang berbeda dalam kehidupan saudara sehari-hari, ibu saudara atau mungkin? Coba apa? Kalau mau masak itu ya. Melarutkan gula Bu pakai air panas lebih cepat. Ya, kalau kalau orang masak itu ya, masak itu mau membuat sayur asem, bisa jadi sayur asem tak kalau ada wortel, ada kacang panjang, ada apa itu kubis, mungkin kangkung, ada kerai, ada asemnya, dimasukkan gitu sama bumbu, bawang berambang sama garam, bisa jadi sayur asem? Enggak ya. Tapi ketika ada panas, maka dia akan berubah ya. Jadi karena suhunya dia menjadi aktif, terulang menggeliat gitu, yang aktif sehingga reaksi itu terjadi dengan cepat. Ya, tadi katalis dan juga luas permukaan. Nah, yang mungkin juga akan bisa berpengaruh itu kalau ada pelarutnya memang juga aktif di situ ya. Jadi selain zatnya, nature of reaktannya juga nature of solvent itu juga memungkinkan. Jarang dibahas ini tapi bisa terjadi ya. Ya. Di sini kita ulang sedikit tapi saudara buka lagi ya bukunya KKF2, saya tidak akan ya. Jadi ada konstanta, laju reaksi dan hukum reaksi ya. Selalu kalau laju reaksi adalah pengurangan ya reaktan persatuan waktu atau bertambahnya produk persatuan waktu. Kuncinya di situ aja ya. Apa? Pengurangan kalau 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 di sini berarti pengurangan reaktan persatuan waktu atau bertambahnya produk persatuan waktu ya. Saudara bisa lihat di sini akhirnya bisa kita membuat hukum kecepatan reaksi ya. Laju reaksi sama dengan K kali konsentrasi A, kalau ada A plus B menjadi C plus D ya. Pangkat M atau N kita tidak tahu apakah ini order reaksi atau tidak, harus dicari. Order reaksi tidak bisa ditentukan dari apa? Dari koefisien reaksi ya. Laju reaksi, order reaksi itu bisa ditentukan dari percobaan. Gak bisa kita, oh karena ini dua koefisiennya ordernya dua, nggak bisa ya. Harus dicari ya, harus dilatih. Nah, di order reaksi saya rasa saya tidak akan banyak ya. Ini langsung saya nanti diulang lagi, dibaca di kimia fisik 2 ya. Ada order 1, order 2, saudara ya
order pertama, ya, masih ingat kan ya? Jadi saudara ngitung, nggak bisa di sini ya saudara langsung gitu ya. Jadi dia hanya tergantung pada reaktan itu sendiri ya. Jadi di sini nanti saudara cari apa ya, reaksi-reaksi yang order 1 ya. Nanti saudara bisa. Kemudian di sini kalau misalnya peluruhan ada radioaktif ya, pada order 1 ya nanti tinggal linia 1. Sebentar. Kemudian waktu paruh saudara juga akhirnya bisa melihat T setengah. Jika ini ya saudara bisa lihat, maka T setengah sama dengan 0,693 per K. Ini cara penurunannya saudara pasti sudah mendapatkan ya. Ya, reaksi order 2 ya berarti di sini pangkatnya 2 ya, tapi dicarinya dari yang mana? Dari penelitian, tidak bisa ini ya. Nanti saudara bisa menghitung T setengahnya dan seterusnya. Semua order ada ya. Ini semuanya order 0 ya. Ya kalau order 0 berarti pangkat nolnya ya dari ini apa kalau dihitung ya nanti dari penelitiannya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah mekanisme reaksi. Reaksi di sini sering biasanya melalui tahapan-tahapan ya. Ya ada sih yang satu tahap gitu, tapi banyak sekali yang bertahap-tahap gitu ya. Contoh misalnya kalau ada gas oksigen dengan UV, dengan UV berarti hanyu energinya, maka dia akan berubah ya, berubah. Nah, perubahan itu bisa benar tidak langsung gitu, tapi dia akan menjadi ozon itu melalui tahapan 1, 2, 3, 4 ya. Jadi pertama oksigen berubah menjadi apa oksigen bintang ya, intermediate-nya. Baru kemudian menjadi radikal ya, radikal O ya, O gitu. Kemudian radikal ketemu dengan jadi radikal itu dia sangat reaktif gitu ya, sehingga kemudian bereaksi dengan oksigen ya, kemudian berubah dengan biasanya ada katalisnya yang nggak bisa sendirian. Jadi kalau oksigen gini berubah langsung ya nggak bisa, mesti harus ada katalisnya ya. Kemudian di sini akan berubah menjadi ozon ya. Jadi radikal ini adalah spesies intermediate yang biasanya terlibat dalam mekanisme reaksi ya. Jadi contohnya di sini ya. Jadi energi dari ultraviolet, radiasi, kemudian akan bisa membentuk. Tapi tidak sesederhana reaksinya begini ya. Tapi itu tentu saja perlu mekanisme yang cukup panjang dan kemudian perlu kondisi yang memungkinkan untuk terjadinya reaksi itu. Ya. Masing-masing tahapan ini biasanya disebut sebagai reaksi elementer ya. Jadi biasanya ya bisa kita tentukan dengan eksperimen, tidak bisa langsung ya. Kemudian apalagi reaksi elementer ini juga bagaimana dia tergantung dari konsentrasi reaktan untuk menghasilkan produk ya. Jadi
seberapa kecepatan reaksinya itu harus ditentukan ya. Reaksi tidak dalam proses ini ya tidak akan terjadi jika ya laju reaksi ini tidak sama dengan koefisien dalam kesetimbangan reaksinya ya, dan juga tidak apabila tidak spesies dari zat kimia yang ada pada hukum laju reaksi itu tidak sesuai dengan reaktannya. Nah, tipe reaksi elementary yang pertama bisa berbentuk reaksi unimolekuler. Ya, unimolekuler, jadi satu macam reaktan saja, berubah. Ya. Reaksi itu apa sih sebetulnya? Zat ini sudah reaksi, kita minggu kemarin sudah bahas. Bereaksi berarti artinya perubahan dari apa? Susunan atomnya. Dari reaktan menjadi produk ya. Jadi produknya berbeda enggak dengan reaktannya? Beda. Harus berbeda. Ya, harus berbeda ya. Jadi contohnya di sini. O2 star berubah menjadi ini radikal-radikal ya, seperti yang tadi. Ya. Nah, berarti ini adalah reaksi unimolekuler. Kalau bimolekuler berarti ada dua. Misalnya NO ya, nitrogen monoksida gas dengan ozon misalnya kan terbentuk nitrogen dioksida dan O2. Nah, ya laju reaksinya tergantung dari ini ya. Sorry. Ada juga yang termolekuler reaction. Kalau 3, 1, 2, 3 bereaksi ya membentuk boson plus M. Tergantung dari nanti M reaksi molekulernya itu seperti apa. Zat bisa metal, bisa macam-macam ini ya. Jadi reaksi termolekuler ini biasanya reaksi yang kemungkinannya lambat ya karena diperlukan tiga spesies sekaligus. Kalau bimolekuler berapa spesies? Ada 2. Unimolekuler ada berapa? Hanya 1. Biasanya yang 1 itu biasanya lebih cepat. Ya kalau 3 kan tumbukan 3 itu kan ruwet ya. Ya kalau molekulnya kecil-kecil besar ya itu ya. Ya. Nah ini contoh ini kalau peruraian hidrogen peroksida ya perurai bentuk H2O plus oksigen ya. Ini kalau bereaksi dengan imin ya ada reaksinya di sini lambat ya, kemudian di sini reaksinya cepat. Ya. Tentu saja reaksi tergantung pada yang lambat. Ya, jangan keliru ya. Reaksi depend on the slow. Ya. Sehingga penentuan laju reaksinya ditentukan oleh reaksi 1 ini. Ya. Di mana iomin ini adalah atau O-imin ini adalah spesies yang intermediate. Ya. Contoh yang lain misalnya, ini contoh-contoh saja ya. Aduh. Dari pagi saya, mohon maaf, dari pagi sampai saya ngajar terus di Zoom. Jadi NO2 ya, bereaksi dengan F2 misalnya menjadi NO2F ya. Nah, di sini juga saudara bisa. Ada pertama dia akan terbentuk reaksi antara ini lambat ya, kemudian yang di sini cepat ya. Maka pembentukan ini adalah step yang menentukan ya
Jadi yang menentukan adalah yang lambat. Ya, itu contoh. Tuh, reaksi ini contoh yang lain, ya misalnya reaksi hidrogen dengan NO, ya. Bisa dilihat ada mekanismenya, ada 1, ada 2, mekanisme 2 itu ada 3. Bisa gitu, ada yang lambat, ada yang cepat. Pasti ada satu yang enggak, kalau semua cepat ya berarti enggak akan terdeteksi, kita enggak tahu. Ya. Nah, bagaimana bisa tahunya itu tentu saja diteliti ya, enggak diteliti ya enggak tahu ya. Jadi kecepatan dari peralatan, kecepatan dari apa ya, analisisnya itu harus bisa untuk mendeteksi ini ya, karena melalui riset ya. Jadi reaksi itu biasanya enggak langsung satu kali ya. Kita belajar mekanisme reaksi. Nah, kalau di organik, saudara harus tahu langkah-langkahnya ya. Jadi kemana, mana yang putus, mana yang bergerak, mana yang pindah gitu ya. Jadi kalau di anorganik jarang kita bisa menentukan itu nanti, tapi ada beberapa jenis mekanisme yang kita akan lihat. Ya. Jadi kalau kita lihat mekanisme 1 di sini ya. Ini di dalam penelitian itu tidak mungkin terjadi. Mekanisme 2 juga demikian. Ya. Sehingga mekanisme 3 ini kan dari ini ya, mana yang berdasarkan ini ya, yang bisa yang mungkin gitu ya, Ternyata yang terakhir ya, yang mungkin di sini ya. Jika mekanisme 3 ini yang mungkin, kita bisa mendeteksi ya N2O secara eksperimental ya. Ya. Reaksi rantai ini bisa juga terjadi di dalam kimia anorganik, tidak hanya di kimia organik ya. Jadi kalau di organik mungkin ada juga reaksi rantai atau bahkan lebih banyak ya. Biasanya ini meliputi deret dari reaksi-reaksi elementary ya berulang-ulang ya. Pertama stepnya ada inisiasi, setelah inisiasi propagasi, baru kemudian terminasi. Jadi stepnya mesti dimulai dengan inisiasi ya. Inisiasi, propagasi, terminasi ya. Jadi misalnya di sini ada radikal bebas gitu ya, terbentuk misalnya dari mana gitu. Bisa di atmosfer, bisa di mana nih ya, di homolitik ya. Kemudian di atmosfer bisa terbentuknya ozon misalnya, ada secara di kerusakan biologis. Sebentar. Bisa juga melalui ledakan, bisa juga melalui reaksi nuklir, bisa juga di polimerisasi ya, yang banyak reaksi di polimerisasi itu yang rantai. Contoh misalnya reaksi antara gas metana dengan gas fluor ya. Untuk menjadi ini saja, pertama ada inisiasi. Ya, inisiasinya radikal metil ini terbentuk setelah pertama terinisiasi oleh F2 ya, membentuk radikal metil, dan di sini adalah radikal fluor plus HF. Baru kemudian radikal metil itu bereaksi lagi dengan F2 ya, menghasilkan. Tapi baru ini yang bukan di sini, yang di sini bisa berkumpul juga bereaksi dengan radikal metil ya,
akan membentuk tentu saja dengan katalis ya mungkin ya, dengan logam bisa terbentuk. Nah ini terminasi, pada akhirnya terbentuk ini ya produknya CH3F. Kalau kita lihat ya, ini untuk reaksi ya, pembentukan penguraian ozon menjadi oksigen ya. Reaksi yang digenerate oleh radikal bebas. Ini apa? Yang misalnya dipakai apa? Freon ya. CCl2F2. Coba cek. Saya nggak hafal. Kalau misalnya kena. Makanya kita nggak boleh lagi menggunakan freon ya. Karena dia bisa mencemari lingkungan ya. Jadi bagaimana nanti akan merusak lapisan ozon kita. Ya. Nah ini yang ada Nobel Prize tahun 95 ya. Jadi lapisan ozon itu bisa rusak kalau ada penggunaan freon biasanya dari AC ya sebagai pendingin ya. Menutupi. Ya, ini kinetika dan kesetimbangan kita bisa lihat ya untuk reaksi yang terjadi dari yang tunggal ya. Reaksi biasa ini ya. Reaksi antara NO dengan ozon ya misalnya. Reaksi ke depan, reaksi baliknya. Ya. Kita bisa lihat ya. Perhatikan di sini ada minusnya. Ya. Di sini K adalah konstanta keseimbangan ya. Nanti saudara bisa lihat dari mekanisme itu ada banyak reaksi dari reaksi NO plus H2 itu bisa NO bereaksi dulu dengan NO menghasilkan N2O2 tapi kemudian ada 3 ya. Jadi reaksi begini aja bisa ada 3. Yang pertama NO ketemu dulu dengan NO menghasilkan N2O2. Baru N2O2 itu bereaksi dengan H2 ya menghasilkan N2O. Baru N2O-nya itu bereaksi dengan H2 ya. Ya, jadi kelihatannya sederhana begini ya reaksi-reaksi anorganik tapi mekanismenya ya tidak sederhana. Ya. Pada timbangan kita bisa melihat ya untuk yang pertama dan 2 dan ketiga kita bisa melihat konstanta laju reaksinya ya. Nah, seperti ini. Nanti saudara bisa merangkum apa, memberikan contoh lagi apa gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah pengaruh suhu pada laju reaksi ya. Pengaruh suhu pada laju reaksi di sini kalau kita lihat yang pertama adalah tumbukan ya 2 atau lebih ya. Jadi supaya reaksi terjadi itu ada tumbukan 2 atau lebih atom atau molekul atau apapun di dalam di reaktan tadi ya supaya berubah dari reaktan menjadi produk. Jadi intinya kalau reaksi itu harus berubah antara reaktan dengan produk. Jadi produk itu berbeda dengan reaktan. Kalau sama misalnya yang kemarin kita bahas apa? Air misalnya berubah dari uap menjadi air menjadi embun ya. Berarti masih H2O menjadi H2O masih. Nah, kemudian kemarin jika kita coba misalnya semen plus pasir ya. Orang
orang Pak Tukang itu ya, kalau ngaduk luluh itu ya. Ngerti enggak luluh? Siapa yang nggak ngerti luluh? Campuran semen sama pasir itu ya, biasanya kalau mau buat tembok itu ya. Nah, kemarin kita sudah bahas ya. Itu reaksi kimia atau campuran fisika? Semen dengan pasir dengan air. Kimia, Bu. Apa? Kimia, Bu. Reaksi Kimia, apa? Bu. Kimia. Ya, reaksi kimia. Kenapa reaksi kimia? Karena tidak bisa Karena kembali ke terbentuk bentuk zat baru. Ya, enggak bisa lagi balik lagi ya. Lah enak, enggak usah tuku semen ya. Semua bahan-bahan yang sudah itu bongkan itu bisa dicor lagi itu enggak bisa sudah karena sudah berubah ya. Bukan lagi apa? Bukan lagi semen ya, enggak bisa. Ya, jadi ini tumbukan itu akan menyebabkan reaksi terjadi. Nah, apabila suhu itu ditingkatkan, ya kalau orang kayak apa ya? Coba saudara, kalau misalnya jalan di tempat yang teduh sama jalan di tempat panas, mana yang lebih cepat biasanya? Di tempat panas. Ya, panas, Bu. di tempat panas saudara kan kicat-kicat ya. Karena aktif saudara. Itu secara logika loh, tidak perlu ngapal nih ya bahwa pasti secara pakai logika aja ya. Jadi dia dia aktif sehingga bisa saja lari malahan supaya cepet-cepet. Aduh, panas gitu ya. Kita kan kita kan nggak pernah panas ekstrim ya coba. Ya saya pernah naik haji itu pas haji tahun 17 itu 47 derajat. 47 derajat. Jadi air mandi itu nggak dikasih panas ya waktu di apa Arafah atau mungkin di Mina itu nggak ada kan di bara itu apa deh tenda ya di tenda itu nggak ada air panas nggak ada air kayak seperti di hotel nggak ada tapi panas airnya karena ya ya itu apa karena panas suhunya nanti pakai AC gitu ya pakai AC itu diturunkan sampai misalnya terendah gitu ya naik lagi paling rendah itu ya 26 dari 47 ya coba ya saudara jarang orang kalau misalnya pada siang hari orang tenang-tenang gitu jalan-jalannya enggak ya coba cepet gitu ya ya aja kata mana namanya orang ibadah ya kita melakukan sesuai tuntunan ya nah sama dengan reaksi di sini kalau panas ya tentu saja dia aktif lebih aktif sehingga tumbukan itu memungkinkan lebih intens terjadi ya jadi lebih intens terjadi sehingga laju reaksinya menjadi mm, meningkat kecepatannya. Jadi kita lihat di sini full, maka kalau suhunya meningkat ya di maka jumlah molekul yang bereaksinya menjadi kinetiknya di sini ya T2 lebih enggak perlu ini ya. Jadi nanti kita bisa lihat di sini T2-nya lebih. Jadi ini energi aktivasi tidak terlalu berlebihan sebetulnya, tetapi kita bisa melihat apa intensitas dari apa reaktivitas partikel-partikel tadi, ya. Jadi ini bertumbukan, dia makin makin aktif gitu ya, makin aktif. Ya, akhirnya terjadi misalnya AB menjadi menjadi BC gitu ya. Untuk melepaskan AB itu C itu kan harus bertumbukan dulu. Ya, bertumbukan baru kemudian ya,
Ya. Kalau tidak terjadi reaksi di sini seperti ini terjadi reaksi pembentukan Cl2. Ya. Ini kalau tidak terjadi reaksi ya AB dengan kalau AB dengan misalnya AB dengan AB ya sama, berarti tidak reaksi. Kalau AB menjadi AA BB ya berarti bereaksi. Ya. Ini laju reaksinya, saudara, baru kemudian katalis ya. Katalis di sini sangat apa ya berperan ya. Kebetulan Bu Tati ini sudah berapa tahun ya? Sejak 2011 ya. 13 tahun ya mendalami katalis gitu ya. Sebelumnya dulunya Bu Tati ini dari analitik ya. Tapi kemudian di anorganik itu nggak ada orang. Jadi di anorganik itu dulu supaya saudara tahu ya. Dulunya itu kita nanti sampai jam berapa ya? Sampai 14.40. 14.40. Ya. Jadi dulu itu kita itu yang di anorganik itu ada Bu Sri Rajeng, Bu Hermin, dan Pak Hamami. Bertiga itu. Bu Tati itu sering juga disuruh ngajar di anorganik, tapi sebetulnya analitik. Nah, ketika ambil S2 di ITB, saya ngambil S1-nya di UGM, itu analitik anorganik ya, ke geokimia, ke kimia kebumian. Baru kemudian di kimia fisik tuh anorganik itu masuknya kimia fisik. Nah, saya nggak berani ngambil. Nggak berani ngambil karena apa? Saya sudah lupa banyak tentang kuantum gitu. Waduh, ini saya menghindari. Waktu itu ada Prof. Susanto ya yang kenapa nggak ngambil kimia fisik? Ada bapak saya takut saya bilang gitu orang beliaunya tertawa. Tapi beliau sekarang sudah itu. Tapi insya Allah beliau pinter banget, wes pinter sak pol-polan ini pinter kimia kuantum gitu ya. Untuk kimia pokoknya yang di kimia fisik itu ya beliau. Nah akhirnya Bu Tati sekarang ambilnya di anorganik. Karena apa? Di anorganik nggak ada orang. Bu Sri Raharjeng kemudian sudah sepuh, gerah, sedo. Pak Hamami masih muda sebetulnya, tapi kemudian sakit ginjal, baru kemudian meninggal. Kemudian Bu Hermin pensiun dini karena suaminya harus pindah ke Jakarta, baru kemudian beliau ikut ke Jakarta. Nah, tidak ada orang. Bu Tati ini kepala laboratorium dulu namanya lab di sini anorganik itu namanya lab 9 tahun jadi kepala lab. Terus ini gimana ini? Wah, saya nggak mungkin ini ya apa kimia anorganik itu punah dari bumi Erlangga ya. Jadi saya memproklamirkan diri sebagai dosen kimia anorganik tanpa modal. Ya, tanpa modal artinya modalnya dosen itu kan riset ya. Nah, saya baru memulai, baru kemudian saya sekolah, S3-nya saya ambil betul-betul ngambil anorganik. Nah, jadi teorinya ya sambil belajar, sambil jalan gitu ya. Nah, di sini saya ngambil katalis ya, katalis. Saat ini arahnya katalis ada ke green chemistry ya, ke kimia hijau dan saya mengambil di situ ada mahasiswa S2 yang meneliti tentang green diesel ya. Nah, katalis di sini katalis itu ada secara umum ada dua macam selain biokatalis ya. Ini yang katalis anorganik itu bisa homogen bisa heterogen. Yang kalau homogen itu sama dengan fasa reaktan atau hasilnya atau produknya. Sementara yang heterogen itu berbeda fasa. Nah, saya itu udah yang heterogen. Kenapa? Kalau yang homogen itu susah untuk memisahkan ya, memisahkan dengan produk itu gimana? Nah, nanti akhirnya kan dibuang ya, hasilnya juga dibuang sudah memisahkannya susah, kemudian hasilnya dibuang itu mencemari lingkungan. Sekarang
orang-orang itu enggak suka gitu ya. Jadi kan kita kemudian saya juga ngajar green chemistry untuk S2 ya, sehingga mau tidak mau saya harus konsisten dengan pilihan saya ya. Jadi saya pun harus mengambil katalis yang heterogen, yang green gitu ya. Nah, untuk katalis di sini tadi sudah dijawab ya, menurunkan energi aktivasi ya. Ketika dia beraksi dengan katalis suatu zat A, dia akan berubah menjadi intermediate-nya. Intermediate barulah dia akan berubah menjadi B, dan katalis akan dilepas kembali. Ya, secara keseluruhan A bisa menjadi B ya. Jadi konsentrasi dari katalis ini juga akan biasanya bisa diteliti itu. Makin banyak makin ini, tapi tidak selalu bahwa dia juga namanya sesuatu reaksi itu pasti ada optimalnya. Ya, ya seperti ini. Jadi kalau ada katalis, energi aktivasinya menjadi lebih rendah. Ya, kalau misalnya di sini ya, kalau tidak ada katalis, in the absence of catalyst, energi aktivasinya 76 kilojoule per mol. Sementara ketika ada katalis, maka energi aktivasinya 57 kilojoule per mol. Ya, jadi eh, konstanta laju reaksinya meningkat dengan faktor 2000 perkaliannya. Nah, katalis ini tidak memberikan efek pada termodinamika. Dia hanya memberi efek pada apa? Kinetika. Tidak berpengaruh pada termodinamika. Ya, jadi tidak delta J tidak terpengaruh oleh katalis. Ya, tapi delta laju reaksinya saja yang berpengaruh. Ya, di sini tetap. Nah, autokatalis, ya, katalis dia bisa juga reaksi dengan produk, ya, disebut sebagai reaksi sendiri, dia bereaksi ya, bereaksi bereaksi sendiri. Nanti saudara bisa mengeksplor ini ya. Jadi ada katalis yang dia juga sebagai reaktan yang bersifat sebagai katalis gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya berikan hari ini. Kita absen dulu, nanti kalau ada pertanyaan nanti sebentar lagi ya. Eh, hmm, hmm. Kita C1 ini. Ntar ya, saya tambahkan materinya kok lupa. Bentar ya, saya berinya lelet.
Aduh. Silakan. Bu, permisi. Ya, Atas nama Dewi Marini mohon izin untuk diabsenkan. Dewi Marini, ya. Iya, terima kasih, Bu. Oke. Permisi Bu, atas nama Putri Ajeng juga Bu, saya minta tolong untuk diabsenkan karena saya memakai satu device Bu. Oke, Putri Ajeng. Oke. Ya, terima kasih Bu. Oke. Siapa lagi? Permisi Bu, atas Jangan bareng, nggak keren, nggak denger Bu Tati. permisi Bu, Apa? saya Salma Nabila. Hah? Salma Nabila Bu. Salma, ya. Terima kasih Bu. Yuk. Permisi, Bu, atas nama nomor 8. Nggak jelas, Nak. Siapa? Atas nama nomor 8, Bu. Nomor 8. Korik. Nggih. Oke, terima Iya. kasih, Bu. Yuk. Permisi Ibu, atas nama Muhammad Rohim Ibu, tidak bisa absen. Iya. Oke. Kenapa, Re? Anu Ibu, apa pakai satu device Ibu? Oke. Laptopnya agak error. Makasih Ibu. Oke. Ya. Minggu depan udah masuk lo ya. Cok lali lo ya. Oke Bu. Bu, atas nama Alivia. Permisi Bu, atas nama Aji Mukti. Siapa? Aji Mukti nomor 1. Aji. Ya. Oke. Permisi Bu, atas nama Fala Amalia. Terima kasih Bu. Alivia. Anji. Permisi, Bu, atas nama Nggak dengar, Nak. Siapa? Nomor berapa? Coba chat ya. Permisi Bu, atas nama Rafika. Rafika. Sampun Bu, sudah masuk ternyata absennya. Iya, nggak ada. Ayo Olivia, Anji, Alivia, sama Valdika. Yang belum. Ada nggak orangnya? Ini ya, tak inget-inget ya. 4 loh. Nggak ono ya. Ujuk-ujuk lah ono. Jangan dikasihkan temenmu loh yang nggak masuk loh ya. Olivia hadir. Iya, maaf nggak terdengar, nak. Olivia sama siapa tadi? Sendiri.
Oke. Oke, ada pertanyaan? Hmm. Jadi minggu ini ya, ya. Nanti korelasi kinetika saya tulis yang lengkap. Ya, ada pertanyaan? Belum ada. Oke. Hitam. Jadi waktunya sangat terbatas ya, saudara. Sebentar lagi sudah ada kuis, jadi 2 minggu lagi kemudian kuis ya. Makanya saudara dengan merangkum itu sambil belajar ya. Tolong diberikan contoh-contoh juga yang saudara bisa peroleh tidak hanya dari PowerPoint, tapi juga dari buku-buku yang diberikan. Ya, ada beberapa buku. Saya ulang lagi dari buku yang ada. Di sini ada, ini saya juga mau cek buku saya. Ini karena berubah, ini kayaknya ada perubahan. Saya mesti cek buku, buku saya. Buku saya ada apa enggak. Ini ya, punya di sini. Ya, reaction mechanism of inorganic and organometallic system. Dan kemudian chemical kinetic and inorganic reaction mechanism. Ya, juga nanti bisa saja jurnal-jurnal internasional yang terkait ya dengan topik yang sesuai ya. Topik-topiknya sudah pelajari di sini sampai dengan kuis itu sampai dengan ini. Jadi kita ya hanya 3 topik saja. 4 ya. 3 topik, tapi ini yang panjang. Reaksi substitusi pada kompleks oktahedral ini lebih panjang daripada, jadi 3 topik, tinjauan reaksi kimia secara umum, kemudian kinetika reaksi anorganik, dan jadi nanti ada tugas yang diupload, ini ada setiap minggu ya, sampai dengan sebelum kuis ya. Berarti nanti kita cek sampai mana supaya tugasnya, jadi nanti di sini misalnya ini sampai di sini, nanti tambah lagi gitu. Jadi tidak jadi satu ya. Jadi setiap minggu saudara wajib untuk mengupload ya. Oke. Saya rasa itu yang bisa, waktu yang ada